dari kita memperhatikan kehidupan konsumen itu, kita mendapatkan insight-insight gitu ya. Kemudian, kita melihat bagaimana, Unilever dengan produk-produk yang dia miliki itu bisa masuk untuk memberikan jawaban atau solusi terhadap kebutuhan, kehidupan mereka itu, gitu. Yang mungkin saat itu belum ada solusinya, atau konsumen sendiri tidak tahu kalau mereka membutuhkan hal itu, gitu. Jadi pengamatan, kehidupan konsumen ini penting, makanya manajemen trainees aja juga sudah dilatih untuk kita bilangnya, consumer connection ya, melakukan home visits untuk, ngobrol dengan konsumen gitu, untuk melihat kehidupan mereka gitu. Dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti tegak perkasa, indah menghias pesona. Nusa dan bangsa penuh bangga, bukti bakti sepanjang masa. Berkibarlah. Nama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali dari SPB sebenarnya Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 58 tahun Universitas Trisakti. Menurut rencana, wawancara ini akan kami bukukan, dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Universitas Trisakti, yaitu Ibu Ibu Deborah Herawati Sadrah. Namanya unik. Ya. Beliau saat ini adalah komisaris independen di PT Unilever Indonesia Terbuka. Apa kabar, Bu? Baik Pak, terima kasih, selamat pagi. Iya. Ini menarik kalau melihat latar belakang pendidikan Ibu. Ibu ini adalah alumni Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti. Nah, mungkin Betul. bisa cerita, kemudian sempat kuliah S2 di Boston University School of Education, lulus 1987, tetapi bekerja di Unilever Indonesia mulai 88, pernah menjadi direktur personal care, pernah menjadi direktur home and personal care, pernah menjadi direktur refreshment and marketing service, dan saat ini masih berkarir sebagai komisaris independen. Silakan. Iya Pak, kelihatannya nyasar ya Pak ya. Iya, jadi, ya jalan jalan hidup kita memang diatur oleh yang di atas, saya percaya itu karena pengalaman hidup saya sendiri ini Pak, karena saya tidak pernah merencanakan untuk berkarir di, dunia marketing di, perusahaan besar seperti Unilever Indonesia. Jadi, waktu lulus SMA, itu memang karena saya menyukai pelajaran kimia, biologi, gitu ya. Jadi saya memang sangat tertarik untuk masuk jurusan kedokteran atau kedokteran gigi. Kebetulan orang tua saya, ayah saya juga seorang dokter gigi. Jadi saya pikir sangat logis ya untuk saya senang dunia kedokteran gigi. Ayah saya dokter gigi, sudah punya unit, saya tinggal meneruskan. Jadi saya hanya apa namanya,
melamar ke jurusan kedokteran gigi saya saja pada akhirnya, jadi nggak banyak jurusan gitu. Kemudian ya kuliah di FKG Trisakti, menikmati masa-masa kuliah dengan, sukacita, dengan, merasa ya ini pilihan yang tepat memang gitu. Nah, saya di, kedokteran gigi itu memang, tumbuh untuk menyukai bidang public health, Mbak, public health ya, eee nggak tahu ini nurun dari ayah saya atau, eee, tidak, tapi, ayah saya juga, di bidang public health, kebetulan pada waktu saya kuliah di situ ayah saya dekan di FKG Trisakti ya, kemudian, eee di dental public health itu kan banyak aspek, berhubungan dengan masyarakat, kemudian banyak aspek manajemennya gitu ya, yang lebih luas dari sekedar di dalam, ruang, mulut ini gitu. Eee, Kemudian ketika saya lulus, saya ingin mengambil jalur menjadi, eee, dosen. Kan boleh pilih ya, atau apakah wajib kerja sarjana atau, mengambil jalur lewat pendidikan. Nah, saya bercita-cita ingin jadi dosen. Universitas Trisakti, pusat Wiyakaya, alma mater kita, menyumbang tenaga sarjana, berkarya dengan penuh jiwa, berkibarlah panji-panjimu, lambang jiwa. Tapi karena, ayah saya masih dekan di situ, saya bilang, "Aduh, udah jadi mahasiswa, bapaknya sendiri dekan, sekarang masa jadi karyawan, bapaknya bosnya," gitu ya. Jadi saya pikir nanti dulu ayah saya biar menyelesaikan dulu, dan waktu itu sudah 2 tahun, putaran, sudah tidak boleh dipilih kembali nih dalam waktu sebentar. Nah, dalam masa tunggu itu saya, eee, ingin memperluas, horizon untuk mengambil, eee, kuliah S2 gitu. Kalau mengambil kuliah S2 di jalur kedokteran gigi akan memakan waktu lebih lama. Jadi saya cari-cari kira-kira melalui jalur apa yang saya, bisa, menggabungkan ilmu kedokteran gigi yang saya sudah dapatkan dari S1 saya dengan, ilmu manajemen yang saya pikir akan ada gunanya nanti kalau saya masuk ke, jalur pendidikan gitu. Dan saya menemukan ini, Adult and Continuing Education di School of Education Boston University. Jadi saya ambil, kebetulan program itu, tidak lama ya, jadi wah tepat sekali. Jadi saya pergi, saya dapat, S2 ini, kemudian saya pulang. Nah, pulang juga masih ada waktu tunggu nih, Pak. Jadi sambil ayah saya menyelesaikan, ini jabatannya, nah waktu tunggu itu kemudian ada ini ya, pengumuman di, koran, bahwa PT Unilever Indonesia akan menerima, eee, manajemen trainee dari segala jurusan, yang menarik itu kan ditulis segala jurusan, eee, dan Unilever Indonesia itu sangat dekat hubungannya dengan FKG, pada umumnya karena banyak sekali, program-program atau kegiatan-kegiatan dari Fakultas Kedokteran Gigi itu yang, eee, bekerja sama dengan Pepsodent dari Unilever Indonesia. Ya, jadi nama Unilever Indonesia itu sudah tidak
tidak asing buat kami-kami di FKG gitu. Jadi kemudian saya berpikir saya tidak datang dari keluarga bisnis. Saya nggak ngerti sama sekali nih apa namanya urusan bisnis. Apalagi yang saya dengar pada waktu itu kalau mau berkarir di Unilever Indonesia karena it's a marketing organization jadi lebih baik masuknya lewat jalur marketing karena akan mendapatkan pengalaman yang sangat luas dengan banyaknya brand yang dipunyai Unilever. Nah, kemudian saya pikir, waduh marketing saya juga nggak tahu marketing itu apa, sama sekali tidak punya background ke arah situ. Tapi saya tahu ada seorang dokter gigi yang sudah menjabat menjadi marketing manager di Unilever Indonesia. Jadi saya pikir kalau beliau bisa, saya juga mungkin bisa kali ya gitu. Udah gitu kan ditulis di iklannya bahwa Unilever memberikan training gitu selama setahun untuk apa namanya karyawannya gitu. Jadi ya saya coba Pak, saya coba ikut tes gitu. Kemudian keterima, dan saya dengar waktu itu kan yang tes banyak sekali ribuan ya. Saya keterima, saya satu dari kalau saya nggak salah di marketing tuh hanya ada 4 orang, kemudian keseluruhan manajemen trainee di periode itu hanya ada 9 orang. Saya keterima dari ribuan orang, 5.000 atau entah berapa ribu orang, kok saya coba-coba doang gitu ya. Saya nutup jalan orang lain sedangkan saya ini nggak serius. Kemudian saya bergumul ya, saya tulis listnya pro dan kon kalau saya tetap jadi dokter gigi atau saya masuk Unilever Indonesia. Kemudian nggak tahu mungkin plusnya lebih banyak ke Unilever Indonesia. Kebetulan orang tua saya entah kenapa juga sangat-sangat mendukung karena menurut beliau ini perusahaan yang besar yang bisa memberikan apa namanya pengalaman dan ilmu yang luar biasa besar buat saya. Jadi begitulah ceritanya Pak, agak panjang sedikit tapi itu sebabnya kenapa saya masuk ke Unilever Indonesia dan selama training saya jatuh cinta sama dunia marketing gitu. Dan saya baru sadar ternyata dari saya itu mungkin ada kesukaan kepada ilmu sosiologi dan psikologi eh, yang mungkin itu yang membawa saya dekat dengan public health, tetapi juga itu yang membawa saya dekat juga dengan marketing. Karena marketing banyak sekali hubungannya dengan human behavior. Eh, ya, begitu. Bangun negara Pancasila, wujudkan Indonesia Jaya. Berkibarlah panji-panjimu, lambang jiwa bergerak maju. Dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Ya, menarik sekali, Bu. Kalau Ibu ini masih agak lumayan, masih dekat ada hubungannya dengan kesehatan. Ada alumni dokter gigi yang kerja di perbankan dan sukses juga ada. Iya, Lani ya. Ya, Bu Lani, saya sudah Yes, wawancara. iya, betul. Luar biasa. Nah, tadi yang menarik bahwa ini adalah perusahaan yang sangat besar yang memenuhi kebutuhan keluarga Indonesia. Nah, mungkin Ibu bisa sedikit cerita karena Ibu pernah menjadi direksi di beberapa bagian. Ini seperti apa ini potret Unilever ini? Iya, eh, saya dulu sering bilang, bahkan sampai sekarang juga saya yakin masih Unilever is a one big happy family. Jadi dia perusahaan asing
yang sudah lama sekali berkiprah di Indonesia, dan menurut saya culture-nya itu sudah sangat-sangat Indonesia gitu ya. Tetap dia merupakan perusahaan profesional yang penuh integritas, yang sangat demanding, sangat kompetitif, tapi semuanya dilakukan di dalam suasana yang kekeluargaan. Malah saya pikir unggah-ungguhnya di dalam company itu seperti perusahaan Jawa gitu ya. Jadi tidak ada yang saling menusuk dari belakang, tidak ada yang punya intrik-intrik politik tertentu, semuanya saling mendukung, saling menolong, dan itu yang merupakan ciri khas dari Unilever di Indonesia. Jadi mungkin sangat berbeda dengan Unilever di negara lainnya. Tetapi karena memang perusahaan ini sudah dibangun dan tumbuh dan besar bersama Indonesia, jadi itulah culture yang ada pada Unilever Indonesia, dan itu juga membuat salah satu kekuatan Unilever Indonesia itu adalah consumer understanding, Pak Bambang. Jadi pengetahuannya, pendalamannya terhadap konsumen Indonesia, dan itu menurut saya pribadi juga sangat-sangat penting ya untuk sebuah perusahaan yang memasarkan produk-produk untuk masyarakat Indonesia, karena produk-produk Unilever itu kan memang produk kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia. Jadi yang paling utama itu adalah bagaimana kita mengerti betul-betul insights dari konsumen di Indonesia ini gitu. Jadi itu kekuatan utama. Jadi penggabungan, kita selalu bilangnya apa namanya, glokal ya. Jadi the best of both worlds. Jadi the best of global, tetapi juga the best of local gitu ya. Jadi segala macam kekuatan global yang dimiliki oleh Unilever, misalnya teknologinya, inovasinya, sainsnya, sistem development-nya, semua yang dimiliki Unilever global dikawinkan dengan pengetahuan yang mendalam tentang konsumen Indonesia, pasar di Indonesia, dan kebutuhan masyarakat di Indonesia gitu. Nah, perkawinannya itu yang membuat Unilever selama ini sukses. Ya, selama ini pusatnya di mana sebenarnya? Kalau dulu kita punya 2 pusat di London dan di Rotterdam. Tetapi sekarang secara legalnya sudah jadi satu di Belanda itu. Karena ini kan merger ya antara Margarin Uni dan Liver Soap. Jadi perusahaan Belanda dengan perusahaan Inggris menjadi satu. Begitu. Nah ini yang mungkin saya ya yang belum paham. Apakah ini semata-mata hanya distributor atau juga produsen? Produsen, Pak, Produsen. manufacturing kita, ya, Manufacturing, ya. ya, ya, Tapi betul. memang distribusinya ditangani sendiri dan cukup bagus gitu ya. Enggak, Enggak Pak. juga. Jadi kami distribusinya adalah dengan independent distributors justru. Iya. Iya, iya. Tetapi karena banyak sekali produknya ya, kesannya itu sangat berhasil. Itu kira-kira berapa jenis produk yang dibuat oleh Unilever ini? Kalau brand mungkin ada sedikit lebih dari 40 ya, 40 brand. Kita juga berusaha untuk konsolidasi ya, berkala agar tidak terlalu inefficient gitu ya. Jadi brand, jadi mereknya itu ada sekitar 40 sekian. Tetapi kalau dari item
stock keeping unitnya itu bisa 1000-an gitu. Dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti tegak perkasa, indah menghias pesona. Nusa dan bangsa penuh bangga, bukti bakti sepanjang masa. Berkibarlah. Itu artinya apa yang 1000 ini? Jadi baik itu varian atau ukuran kemasan, ya itu penggabungannya itu jumlahnya bisa sampai 1000 lebih. Tapi ya kita juga selalu harus batasi. Jadi ada inovasi yang baru, tetapi yang kurang jalan demikian seterusnya supaya tetap apa namanya efisien ya, tidak banyak lemak buruknya gitu ya, lemak-lemak buruk Eh, dikeluarkan. Baik. Nah, juga sebagai gambaran ya, kalau di produk-produk sejenis, pangsa pasarnya Unilever ini baik di global maupun di Indonesia sampai sekarang sampai berapa persen? Kalau di Unilever secara global itu Indonesia sebetulnya masuk top 5, Pak. Jadi top 5 di Unilever ya. Jadi untuk Unilever business di multiple countries itu Indonesia masuk di top 5. Kita roughly nggak pernah melihat market share secara total ya, karena kan ada banyak divisi, ada divisi home care, ada personal care, ada nutrition dan lain sebagainya. Tetapi kami masih nomor 1 untuk FMCG saat ini Di Indonesia atau di global, Bu? di Indonesia. Di Indonesia, ya, memang itu sangat terasa. Nah, pertanyaannya mungkin Ibu cukup lama ya di eksekutifnya juga saya kira. Itu Ya. apa resep suksesnya kira-kira? Itu yang tadi saya sudah sampaikan. Yang pertama adalah consumer understanding ya Pak ya, pengetahuan akan konsumen Indonesia. Kemudian kedua adalah tentunya menjaga kualitas produk. Saya selalu pakai istilah product is hero. Jadi masyarakat itu tidak bisa dibohongi. Mau marketingnya seperti kayak apapun, kalau produknya itu tidak bisa memenuhi standar atau keinginan dari konsumen, ya nggak akan jalan gitu. Jadi kita tahu kebutuhan konsumen, tetapi kita juga bisa memberikan produk yang memenuhi kebutuhan itu, dan bahkan sebetulnya kita harus lebih dari itu, tetapi kita harus delight consumers. Jadi bukan hanya meet consumer needs, tetapi delighting consumers itu intinya gitu dari apa yang kita lakukan. Kemudian inovasi yang dilakukan secara terus-menerus karena zaman berkembang, manusia berkembang ya. Jadi inovasi ini harus tetap dilakukan, dan ini bagusnya mengawinkan tadi the global might and the local wisdom ya. Jadi apa namanya, kekuatan global di mana kita punya innovation centers di banyak tempat, kita punya research yang sangat-sangat dalam dan luas, dan itu bisa mendatangkan inovasi-inovasi. Kemudian kami juga menyadari untuk Indonesia yang sangat-sangat besar ini perlu sistem distribusi yang sangat kuat. Itu sebabnya kita punya distribusi yang
yang sangat 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 luas. Jadi eh, produk kita bisa didapatkan di mana saja, mulai dari warung kecil gitu ya, di pelosok manapun, sampai hypermarket yang besar, dan sekarang juga e-commerce dapat diakses juga secara online. Jadi itu mungkin beberapa ya key success factors. Dunia kini sudah berbeda, begitu juga artinya menjadi kaya. Kesempatan belajar dan melihat dunia Baik-baik ya di sana. saat ini adalah milik lebih banyak keluarga. Atau kita beli rumah aja di sana. Bisa menikmati pengalaman-pengalaman baru adalah kekayaan yang sesungguhnya. Seperti pengalaman mudahnya pembukaan rekening anggota keluarga di Singapura dari mana saja. Nanti kamu di Singapura, tinggal ke banknya aja ya. Oke, Dan. Iya, kalau inovasi Bu, itu saya melihat kan produk itu mengalami apa ya pertumbuhan ya, kadang-kadang perubahan-perubahan gitu ya. Saya sabun ya, mulai dari batangan jadi cair dan juga itu yang mendrive itu sebenarnya siapa? Apakah kreativitas dari produsen atau memang di masyarakat itu ada kebutuhan semacam itu? Campuran ya Pak ya. Jadi perkawinan ya keduanya. Jadi kadang-kadang sebuah inovasi dimulai dari kita memperhatikan konsumen. Bisa konsumen yang bilang, tapi itu jarang sekali. Biasanya dari kita memperhatikan kehidupan konsumen itu, kita mendapatkan insight-insight gitu ya. Kemudian kita melihat bagaimana Unilever dengan produk-produk yang dia miliki itu bisa masuk untuk memberikan jawaban atau solusi terhadap kebutuhan kehidupan mereka itu gitu. Yang mungkin saat itu belum ada solusinya atau konsumen sendiri tidak tahu kalau mereka membutuhkan hal itu gitu. Jadi pengamatan kehidupan konsumen ini penting, makanya manajemen trainees aja juga sudah dilatih untuk kita bilangnya consumer connection ya, melakukan home visits untuk ngobrol dengan konsumen gitu, untuk melihat kehidupan mereka gitu. Nah, kemudian di dalam proses menemukan jawabannya itu, kadang-kadang kita juga co-create dengan konsumen. Jadi bisa beberapa kali apakah itu dalam bentuk ide ataukah sudah dalam bentuk prototipe dilempar ke konsumen untuk bersama-sama disempurnakan gitu. Jadi caranya seperti itu. Tapi kata yang tidak pernah hilang adalah konsumen. Karena percuma kita membangun sesuatu kalau bukan untuk konsumen lalu untuk siapa gitu ya, nggak akan jalan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya Bu, pernah nggak Unilever punya pengalaman yang meng-create sesuatu yang karena inovasinya tadi, tetapi konsumen tidak menerima, sehingga akhirnya menjadi produk yang segera ditarik atau mungkin diperbarui lagi? Oh, banyak sekali sih Pak sebetulnya yang seperti itu ya. Apa namanya? Dulu kami pernah punya produk yang makanan ya, yang kami pikir itu akan membantu kehidupan ibu-ibu rumah tangga gitu yang membutuhkan makanan cepat saji gitu. Tetapi ternyata konsumen itu tidak tidak apa namanya, tidak membutuhkan bantuan untuk hal itu gitu. Misalnya aja bikin nasi goreng gitu ya. Bikin nasi goreng itu nasi goreng tuh paling enak dari nasi kemarin misalnya. Nah, nasi kemarin tuh pasti ada dan sangat-sangat mudah untuk ibu rumah tangga itu menyiapkan nasi goreng dengan cepat di pagi hari. Jadi kalau kita menyediakan misalnya nasi goreng instan gitu,
apa namanya, ternyata enggak, saya nggak butuh kok, gitu. Jadi, itu salah satu, contohnya lah. Panji-panjimu, lambang jiwa bergerak maju. Dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti dirgahayulah, bimbinglah seluruh putra. Bangun negara Pancasila, wujudkan. Itu ada ramuan psikologisnya itu, hubungan antara seorang ibu kan. Kalau dibuat sendiri mungkin beda. Betul betul Iya, betul, Pak, iya. iya. Nah, Bu, saya mengamati ya bahwa production delivery ini memang sangat dibantu atau mungkin sangat mengandalkan periklanan. Iya. Nah, sekarang ini dengan media yang berubah semacam ini membantu atau menyulitkan? Eee, Sebetulnya yang menyulitkan adalah karena, eee, konsumen yang meng-curate sekarang ya, apa yang mereka ingin tonton. Jadi, power-nya ada di konsumen gitu. Mereka mau skip atau mau nonton terus, mau pindah channel, bahkan mereka menggunakan multiple devices untuk mengakses berbagai macam, info dan berita, itu yang menyebabkan jadi, sulit sebetulnya gitu ya, untuk kita, me menggapai atau, me-reach konsumen ini gitu. Eee, tetapi di lain pihak, tentunya karena ada berbagai pilihan, maka, jauh lebih bisa targeted sekarang. Iklan itu bisa misalnya kita mau, mencapai anak-anak, generasi alfa misalnya gitu, ada channelnya. Kita, mau mencapai, apa, eee, orang tua yang baby boomers gitu, ada channelnya. Jadi lebih bisa targeted, tetapi ya itu agak membingungkan, jadi, efisiensinya juga jadi berkurang ya karena harus, mengeluarkan biaya untuk berbagai macam, iklan gitu, medium iklan. Ini sekarang ada tren baru. Kalau dulu kan memasukkan iklan itu sebagai sebagai jeda atau sebagai di antara Ya, betul, konten-konten itu sehingga itu bisa di-skip. Tapi sekarang ada model yang langsung masuk ke konten. built in, ya Jadi ya jadi betul, jadi bagian dari cerita ini termasuk yang iya. kita kreasi sekarang ini antara lain seperti itu. Jadi orang nggak bisa pindah-pindahkan gitu. Ya itu, ini Pak, apa namanya, karena adanya kebutuhan, karena, di waktu jeda itu, banyak distraction ya, dan kebetulan, banyak program-program yang ratingnya tinggi-tinggi itu, jumlah iklannya di dalam satu masa jeda itu nggak iya. Nggak karu-karuan banyaknya gitu. Jadi, gimana nih caranya? Jadi pasti nih pemasar berpikir dan media pun juga jadinya akhirnya melihat peluang, wah ini bisa bisa diuangkan juga nih. Iya. Cuma kalau saya lihat di drama Korea itu, membuat built-in kontennya tuh cantik, Pak. Bagus heeh, sehingga konsumen itu tidak merasa terganggu.
Ya, nah kayaknya media Indonesia masih harus belajar nih bagaimana membuat built-in content yang cantik. Panji-panjimu, lambang jiwa bergerak maju. Dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti dirgahayulah, bimbinglah seluruh putra. Bangun negara Pancasila, wujudkan. Itu yang sekarang sudah terlihat itu kan, kalau ada jalan gitu, ada mobil lewat itu iklannya ada di situ. Iya, iya betul, Jadi betul, betul. jadi dikira itu kan papan di pinggir jalan. Padahal itu Iklan, titipan ya Pak ya. iya. Nah, Iya, iya. Bu, sekarang dengan segala dinamikanya itu tadi, bagaimana tren Unilever Indonesia ini? Apakah terus meningkat terus atau sempat naik turun, pandemi dan sebagainya? Ya tentunya pandemi ini memberikan challenges tersendiri ya kemarin Pak ya, karena ada apa namanya, konsumen itu berubah gaya hidupnya ya, kemudian juga fokus di barang-barang tertentu gitu kan, misalnya seperti apa namanya, kebutuhan kebersihan, obat-obatan dan lain-lain. Jadi beruntungnya Unilever itu mempunyai portfolio yang cukup luas sehingga ada kategori-kategori yang terdampak sekali, tetapi ada juga kategori-kategori yang justru meningkat gitu di pandemi ini. Sehingga masih bisa apa, berkiprah dengan relatif baik. Kedepannya ya tentunya terus harus mengamati pergerakan kebutuhan konsumen ini Pak, karena kan sekarang sekitar 65% dari penduduk Indonesia itu sudah generasi muda ya, jadi milenial ke bawah, milenial Z, alpha gitu ya, yang mempunyai kebutuhan yang berbeda, mempunyai lifestyle yang berbeda. Jadi kemampuan sebuah perusahaan untuk kedepannya maju itu tergantung juga kepada seberapa cepat mereka menangkap dan menjadi lebih dulu daripada kompetitornya di dalam menangkap kebutuhan-kebutuhan mereka. Saya sih percaya ke depan sebuah perusahaan seperti Unilever yang sudah punya pengalaman yang begitu besar di Indonesia dan pengetahuan tentang konsumennya ini sangat-sangat mendalam, mestinya akan terus bisa mempertahankan posisinya. Pastinya ada naik turun, tetapi itu apa namanya, tidak merupakan satu halangan untuk terus sukses ke depan ya. Ya, Ibu mungkin saking dekatnya Unilever ini dengan masyarakat Indonesia, dengan kultur Indonesia, sampai membuat Yayasan Unilever Indonesia. Ini apa misinya, Bu? Ya, jadi Unilever Indonesia itu mengusung platform-platform apa namanya, yang membangun kebaikan bagi Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya, dan Unilever sangat-sangat mendukung sustainability. Nah, jadi program-program ke arah itu dinaungi oleh Yayasan Unilever Indonesia gitu. Sehingga apa namanya, terjadi perbedaan yang cukup jelas ya antara apa namanya, urusan bisnis
dan profitability dengan urusan-urusan atau program-program yang memang menjadi value dan purpose dari perusahaan itu sendiri. Meskipun keduanya berkesinambungan karena produk-produk yang dipasarkan oleh Unilever Indonesia itu juga harus sangat sesuai dengan values dan purpose dan cita-cita dari Unilever, dari perusahaan untuk punya kontribusi positif terhadap bumi, terhadap negara juga gitu. Universitas Trisakti, pusat yang kaya, alma mater kita, menyumbang tenaga sajadah, berkarya dengan penuh jiwa, berkibarlah panji-panjimu, lambang jiwa. Iya, baik. Sekarang kembali ke Universitas Trisakti. Ya, Nah, Pak. ternyata sepanjang karir itu kan terbukti bahwa yang pendidikan utamanya di Trisakti tidak dipakai. Tapi pasti ada pembekalan-pembekalan lain selama kan kuliahnya cukup lama itu. Yang kira-kira bermanfaat apa itu kira-kira? Sebetulnya saya merasa sih sangat terpakai, Pak. Meskipun secara keilmuannya berbeda ya, tapi di Universitas Trisakti itu saya merasa universitas yang heterogen ya. Jadi multikultural gitu, dan itu menurut saya sangat membentuk pemahaman saya ya untuk siap masuk ke dunia kerja yang seperti marketing di Unilever gitu ya, karena kita bertemu dengan berbagai kalangan ya, dari konsumen sampai partner bisnis di luar negeri yang kita harus tahu kebutuhan-kebutuhan mereka apa. Jadi itu salah satunya. Kemudian yang kedua, di FKG itu kita juga ditempa tahan banting ya. Jadi ya semua fakultas juga tahan banting, tapi di kedokteran dan kedokteran gigi itu udah kuliahnya lebih lama dari yang lainnya. Ada klinik gitu ya. Nah, pada saat klinik itu kita mesti cari pasien sendiri gitu kan, mesti berjuang gimana kita bisa cari pasien lebih cepat dari teman kita dan lain sebagainya. Eh, jadi kegigihan dan ketangguhan itu yang eh, membekali juga gitu saya. Kemudian meskipun dulu saya bilang ya saya nggak pernah belajar pemasaran, tapi di FKG itu sebetulnya kita belajar juga ilmu-ilmu pemasaran ya, memasarkan diri kita sebagai dokter gigi nanti kalau buka praktek, tetapi yang beretika gitu. Jadi itu juga sebetulnya secara di bawah sadar itu ada hubungannya gitu pada akhirnya. Dan intinya sebetulnya ilmu yang kita dapatkan di fakultas itu membentuk cara berpikir kita, Pak. Ya, dan karena kedokteran gigi itu juga ilmu eksakta, jadi logika berpikir, struktur berpikir itu ternyata itu penting banget gitu di marketing. Karena kita jadi punya
punya common sense yang kuat gitu. Dan saya juga baru belajar gitu ya setelah di Unilever bahwa orang-orang marketing yang bagus itu sebetulnya adalah orang-orang yang punya structured thinking yang bagus, punya common sense, disertai dengan empathy yang kuat dengan masyarakat yang dia hadapi atau orang-orang yang dia hadapi. Nah, jadi menurut saya pada akhirnya sama. Kalau dokter gigi harus bisa membawakan dirinya untuk pasiennya, mengerti kebutuhannya, bagaimana engage dengan mereka dan mendelight mereka melalui servisnya. Nah, saya juga melakukan itu di kapasitas yang lain. Saya dulu suka bilang begini Pak, karena awal-awal saya merasa aduh kok meninggalkan profesi gitu ya. Udah sekolah susah-susah meninggalkan profesi, tetapi hal yang membuat saya sangat-sangat bahagia itu adalah begini. Kami kan masih berhubungan dengan PDGI ya, dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia di dalam kegiatan-kegiatan Pepsodent. Di suatu hari saya bilang di salah satu rapat dengan PDGI bahwa kalau saya jadi dokter gigi, saya tidak akan mampu memberikan edukasi tentang menjaga kesehatan gigi kepada jutaan masyarakat Indonesia. Karena saya hanya bisa melakukan itu di kamar praktek saya satu persatu. Tetapi melalui Unilever, melalui Pepsodent, saya bisa melakukan program edukasi kesehatan gigi kepada jutaan masyarakat Indonesia melalui programnya, melalui kemasannya, melalui macam-macam gitu. Jadi itulah mungkin pada akhirnya kita ditaruh di tempat yang berbeda-beda, tetapi tetap bisa menjalankan misi dan cita-cita yang sama gitu Pak. Aduh. Jangan-jangan gigi berlubang. Biayanya besar nggak ya ke dokter gigi? Tenang, Pepsodent beri konsultasi dokter gigi gratis. Scan untuk bicara dengan dokter gigi. Tasya, gigi bisa berlubang, tapi jangan khawatir. Pepsodent perbaiki lubang kecil tak kasat mata 10 kali lebih kuat. Cegah gigi berlubang. Dan gratis konsultasi dokter gigi di handphonemu kapanpun dengan Pepsodent. Iya, baik. Luar biasa. Diskusinya sangat menarik. Banyak pertanyaan yang masih sebenarnya masih saya ajukan, tapi sayang sekali kita terbatas oleh waktu. Jadi sekali lagi terima kasih Ibu Dipura Herawati Sadra, yang biasa kita panggil Ibu Devi, Komisioner Independen PT Unilever Indonesia Terbuka. Mudah-mudahan. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Bambang. Ya, apa yang disampaikan ini menambah wawasan kita, semakin kita mengerti dan menimbulkan inspirasi bagi generasi muda untuk berkarir sesuai dengan passion dan peluang yang tersedia dan tantangan-tantangan yang ada. Sekali lagi terima kasih Bu Devi, sukses. Terima kasih Pak. Ya, sampai ketemu lagi. Ya, sampai ketemu. Sukses juga buat Pak Bambang. Dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti tegak perkasa, indah menghias pesona. Nusa dan bangsa penuh bangga, bukti bakti sepanjang masa. Berkibarlah. Sama saya Bambang Sartono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali mengisi PD sebenarnya sebelum
tuan barangkali pendaftaran tuan-tuan Baik, saya mulai.